Kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, pastikan yang pertama syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya orang bahagia? Yang pertama ilmu. Tidak mungkin kalian bahagia tanpa ilmu. Orang yang tanpa ilmu berarti dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, apalagi tidak kenal, apalagi dirinya, ya sulit. Maka dasarnya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ini baru definisi. Sudah dapat sak jam baru ngomong definisi. Tidak apa-apa. Nah, apa sih tasawuf menurut beliau Buya Hamka? Kalau tadi dari tasawuf perkembangan dan pemurniannya tabel. Tadi kalau ini dari buku tasawuf dari abad ke abad. Itu saya warnai beda kalau di slide-nya biar memudahkan teman-teman memahami ya. Menurut beliau tasawuf ialah membersihkan hati daripada apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk. Ini kalau pakai definisi lebih pasnya tazkiyatun nafs. Jadi membersihkan hati dari yang mengotori batin. Kemudian berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu. Jadi kita itu punya fitrah-fitrah kecenderungan yang berhubungan dengan nafsu. Makanya dalam Al-Quran kan banyak kita sindir. Manusia itu zoluman jahula, manusia itu ngeyel, manusia itu ini kecenderungan negatif. Tasawuf membersihkan itu. Kalau sudah bersih, mendaki sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal. Maksudnya memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal itu tidak tergoda oleh hal-hal yang fana dan sementara. Setelah bersih, diisi dengan hal-hal yang positif, kerohanian, yang hakiki, meninggalkan yang sementara. Menarik, beliau juga menyebut menaburkan nasihat pada sesama umat. Jadi sufi itu ya jangan egois, jangan berkualitas sendiri, tapi juga menebarkan kualitas pada sesama. Memegang teguh janji dengan Allah dalam hakikat dan mengikuti Rasulullah dalam syariat. Ini sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya ya. Ya hakikat, ya syariat. Inilah definisinya tasawuf. Nanti beliau merangkum definisi itu, ini dari buku Renungan Tasawuf. Dengan kategori takholli, tahalli, dan tajalli. Jadi tasawuf itu sebenarnya proses transformasi diri di 3 rute ini. Beliau menarik pakai kalimatnya. Apa yang dikatakan tasawuf? Pertama takholli. Ini bahasa Arab. Beliau yang nulis ya, ini bahasa Arab itu dari beliau. Karena tahu audiennya mungkin seperti teman-teman ini tidak ngerti bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Takholli. Kho ada titik di muka. Kho itu kan ada titik di atasnya. Kalau kho itu titiknya dihilangkan, bacaannya tahalli. Kalau titik sudah hilang, lama-lama titik itu tumbuh lagi, tapi di bawah. Yaitu tajalli. Jadi ini hubungannya dengan titik ya. Takholli itu kho, titiknya di atas.
nanti kita bersihkan itu, kalau sudah kita bersihkan, ya titiknya hilang, takhalli. Ketika titik itu hilang, itu kita sedang mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Setelah itu lama-lama kalau kita isi terus dengan yang baik, yang positif akan tajalli. Apa arti takhalli? Bebaskan dirimu, bersihkan dirimu dari sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi takhalli itu pembersihan. Kemudian takhalli. Takhalli itu menghapus titik, hilangkan jadi hapus titik itu. Jadi takhalli itu, kata beliau ya, engkau berhias, engkau jadi bagus, karena yang buruk sudah tidak ada lagi. Engkau berusaha siang malam mendidik dirimu untuk itu. Jadi setelah bersih, kita isi dengan amal baik, kita isi dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah diisi, lama-lama titik itu muncul lagi. Tapi di bawah, itulah tajalli. Tajalli berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam hati. Kelihatan Allah dalam hati, bukan di mata, tapi terasa di hati bahwa Dia ada. Itulah tajalli. Jadi takhalli, tahalli, dan tajalli. Baik, kita lanjutkan biar nanti tuntas. Kemudian beliau membedakan 4 hal ini. Ini saya sampaikan biar teman-teman ngerti definisi pasnya ya. Jadi rutenya tasawuf itu syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ayo kita pahami pelan-pelan. Syariat itu, ini saya kutip langsung dari buku beliau ya. Syariat adalah undang-undang atau garis-garis yang telah ditentukan. Termasuk ke dalamnya hukum halal dan haram, yang tersuruh dan yang terlarang, yang sunat dan yang makruh. Termasuk di dalamnya segala amalan yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, jihad di jalan Allah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Segala perbuatan yang dikerjakan oleh seorang Islam tidak boleh keluar dari satu garis hukum. Sekurang-kurangnya mubah, artinya boleh mengerjakan. Jadi ini aturan, ini rumus, ini undang-undang untuk kita sebagai seorang muslim, itu syariat namanya. Jadi dasarnya tasawuf itu diawali harus dari syariat. Maka kita harus tahu ilmunya, mana boleh, mana tidak boleh, mana halal, mana haram. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi. Mana yang levelnya wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, mana haram. Sekurang-kurangnya kita melakukan yang mubah saja. Kalau yang makruh, kalau bisa ya kita hindari. Nah ini syariat namanya. Kalau sudah paham syariat, kita jalani. Ketika kita menjalankan syariat, itulah thariqat. Jadi thariqat itu syariat yang kita kerjakan dengan cara tertentu yang pas, yang sesuai. Sehingga tidak tersesat, tidak salah tujuan. Syariatnya benar, tapi cara menjalankannya keliru, bisa meleset. Sholat yang tujuannya tidak Allah, puasa yang pamrihnya hanya diet saja misalnya. Nah ini thariqatnya salah. Jadi haji hanya untuk cari gelar hanya saja. Misalnya ini thariqatnya salah berarti. Nah, syariat perlu thariqat. Kalau
torekotnya salah, syariatnya kehilangan makna. Ikhtiar menempuh jalan torekot itu kalau dalam tasawuf kan kita kenalnya suluk. Disinilah kita mulai memasuki ilmu batin. Disinilah diatur syarat-syarat perjalanannya. Nah, ini nanti kita kenal. Ikhlas, muraqabah, merasa diawasi Allah, muhasabah, introspeksi terus, tajarrud, melepaskan diri dari dunia, hub, cinta pada Allah. Mari sholat yang khusyuk. Nah, khusyuk itu torekotnya. Mari puasa sambil mengendalikan diri, torekotnya. Jadi torekot itu jalan yang kita tempuh untuk mewujudkan syariat. Nah, awas keliru, orientasinya awas salah, awas sesat. Jangan salah niat, salah tujuan, harus ikhlas dan lain sebagainya. Ini torekot. Makanya kalau kita masuk torekot itu dikasih petunjuk oleh mursyidnya, ini dilakukan, ini jangan dilakukan. Caranya begini, niatnya begitu dan lain sebagainya. Itu torekot. Kalau torekotnya sudah benar, kita akan sampai pada hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang mutlak, akhir dari perjalanan torekot. Jadi apabila torekot telah dijalani dengan segenap kesungguhan, dengan setia memegangi segala syarat rukunnya, akhirnya tentu bertemulah hakikat. Cirinya apa bertemu hakikat itu? Ada unsur kasyaf. Kasyaf itu muncul kesadaran terbuka rahasia yang menyelubungi di antara kita dengan dia, dengan Allah. Cirinya kasyaf itu atau rasa tadi, hijab antara kita dengan Allah terlepas. Jadi kita merasa dekat dengan Allah, merasa Allah hadir dalam diri kita, merasa bahwa hidup ini sementara fana. Ini rasa yang muncul dalam diri kita, itulah kita sedang menemukan hakikat. Ya. Baik. Setelah muncul rasa hakikat, pada akhirnya kita akan mencapai namanya ma'rifat. Ma'rifat itu puncak pengalaman dari syariat, torekot, dan hakikat. Ini disebut ma'rifat. Jadi kumpulan pengetahuan tentang syariat, torekot, dan hakikat jadi satu, itulah ma'rifat. Jadi di situ tergabung ilmu, perasaan, pengalaman, amal, semuanya masuk. Kalimatnya Buya Hamka, ma'rifat itu kumpulan dari mantik, estetik, dan cinta. Jadi kalau kita sudah bisa merangkum syariat, berjalan dengan benar dalam torekot, dan merasakan hakikat, pada akhirnya rangkuman puncak dari semuanya, kita akan mencapai ma'rifat. Jadi kalau dibikin rute, perjalanan sufistik itu diawali dari menetapi syariat, kemudian menjalankan torekot, kemudian merasakan hakikat, dan pada akhirnya mencapai ma'rifat. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ambil nafas dulu. Jadi yang paling awal menetapi syariat. Menetapi syariat itu berarti kita harus tahu ilmunya dan kita yakini isinya. Itu menetapi syariat. Setelah itu menjalani torekot. Menjalankan torekot itu ya seperti tadi, jangan berhenti di sekedar tahu dan yakin, tapi kita jalankan isinya syariat dengan benar, lahir dan batin, itu torekot.
Kalau kita jalankan dengan benar, tidak hanya lahirnya juga batinnya, ya ikhlasnya, ya khusyuknya, pada akhirnya kita akan merasakan hakikat. Disitulah beragama jadi nikmat. Ibadah itu rasanya luar biasa. Kenapa? Kita merasakan hakikat. Dan kalau sudah sampai di hakikat, puncak rasa, kita akan sampai pada namanya ma'rifat. Di situ tergabung jadi satu antara syariat, thariqat, dan hakikat. Jadi ini ilustrasi dari Buya Hamka tentang perjalanan sufistik. Baik, saya lanjutkan ya. Saya jelaskan ringkas, semoga 10 menit selesai. Karena sudah janji tanya jawab. Dan seperti saya bilang, meskipun materinya panjang dan mulainya agak telat, tapi kan selesainya harus on time. Ya, kalau selesainya molor, kasihan nanti teman-teman ya. Nah, dari buku tasawuf modern itu, kalau saya simpulkan ya, ini rangkuman, saya highlight saja isi buku itu. Hidup sufistik yang tidak berlebihan, yang kemarin kita menyebut pakai istilah neo-sufisme, versi Buya Hamka itu seperti apa sih? Di catatan saya yang paling pokok ini. Yang pertama tentu saja diawali dari ilmu akal. Akal yang mau berpikir untuk memahami dan membedakan. Jadi akal kita itu harus tetap kita hidupkan. Karena dia yang bisa memahami. Dan juga membedakan. Furqan. Ini baik, ini buruk. Ini benar, ini salah. Itu akal. Akal yang bekerja. Kemudian yang kedua nafsu yang terkendali. Jadi ya nafsu itu manusiawi, manusia punya nafsu. Sampai batas tertentu diperbolehkan menuruti dorongan nafsu, tapi harus tetap dikendalikan. Begitu menabrak aturan, apalagi yang syariat tadi, bisa menghancurkan orang yang melakukannya. Jadi nafsu yang terkendali. Yang ketiga, ikhlas sebagai motif dari tindakan. Jadi akal yang tajam, nafsu yang terkendali, ikhlas sebagai motif segala tindakan. Berarti tujuannya Allah saja, lillahi ta'ala. Terus yang keempat, qanaah sebagai gaya hidup. Gaya hidup qanaah itu nanti di buku tasawuf modern banyak dijelaskan. Sumbernya orang bahagia itu qanaah. Qanaah bukan berarti pasif diam saja, tidak ikhtiar. Qanaah itu ridho dengan apapun ketetapan Allah atas dirinya. Pak, saya sudah ikhtiar, oleh Allah ternyata ditakdir gagal. Saya terima Pak, apapun yang ditakdirkan Allah. Ini jiwa yang menerima, yang qanaah. Merasa cukup dengan berapapun dan apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan berarti terus tidak ngapa-ngapain. Tetap ikhtiar. Tapi setelah diberi oleh Allah, berapapun yang diberi oleh Allah, saya terima dan insya Allah cukup. Itu jiwa yang qanaah. Kemudian jiwa yang stabil dan harmonis. Jiwa yang stabil dan harmonis itu batin kita yang masih tetap manusia biasa sebenarnya, ya bisa marah, ya bisa kecewa, ya bisa kadang-kadang tidak puas dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengendalikannya. Marah sih, tapi kalau pas marah juga tidak kehilangan kendali diri. Kecewa sih, tapi tidak sampai putus asa. Ini berarti jiwamu sudah stabil. Senang sih, tapi tidak sampai lupa diri. Ini namanya stabil. Jadi sufi itu bukan berarti tidak manusiawi lagi. Tidak, wah sufi berarti tidak bisa marah ini. Sufi tidak bisa.
Tidak bisa kecewa ini. Bisa saja, tapi dia bisa mengendalikannya. Kemarahan tidak membuat dia keluar jalur lupa diri dan lain sebagainya. Berarti jiwanya stabil, harmonis. Yang terakhir dasar hidup sufistik itu malu, amanah, dan sidik sebagai kendali sosial. Jadi seorang sufi tidak harus lari dari dunia, juga bisa hidup di tengah masyarakat, tapi bekalnya 3. Yang pertama malu. Orang yang masih punya malu itu masih selamat dia. Jadi masih punya malu itu kan masih remnya masih kuat. Pingin sih sekali-sekali bohong, tapi nanti kalau ketahuan, apalagi Allah selalu melihat, malu saya. Kalau dilihat siapa-siapa malu. Jadi malunya masih hidup, itu manusia masih bisa terkendali. Kemudian yang kedua amanah. Amanah berarti dia ketika mendapat tanggung jawab sosial apapun akan dijalankan. Dan sidik. Sidik itu jujur. Malu, amanah, dan sidik. Mungkin besok kalau kalian milih pemimpin di level apapun, cari yang masih punya malu, kemudian amanah, dan jujur. Cuma 3, tapi ya sulit. Tidak gampang hari ini ya. Baik, jadi ini ya kalau menurut Buya Hamka, kesimpulan saya dari buku Tasawuf Modern. Jadi seorang sufi akalnya harus tajam, nafsunya terkendali, motif semua tindakannya Allah saja, ikhlas, gaya hidupnya qanaah, jiwanya stabil, harmonis, dan punya malu, amanah, dan jujur di tengah masyarakat. Kemudian, ini kalau dirangkum lagi, tadi saya bilang, buku tasawuf modern itu tentang kebahagiaan. Nah, merancang kebahagiaan kalau menurut Buya Hamka di bukunya tadi secara umum itu ya. Syaratnya ada 4, yang dilakukan 4, kondisi mentalnya 3, spiritualitasnya 4, dan penghalangnya ada 3. Kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, pastikan yang pertama syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya orang bahagia? Yang pertama ilmu. Tidak mungkin kalian bahagia tanpa ilmu. Orang yang tanpa ilmu berarti dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, apalagi tidak kenal, apalagi dirinya, ya sulit. Maka dasarnya ilmu. Yang kedua sehat. Ini menarik ya, sehat disisipkan. Sama seperti Ibnu Sina. Ya kalau kamu tidak sehat, sepinter apapun, sespiritual apapun kalian, greges tetap. Gemeteran. Tidak nikmat, tidak bisa kamu pura-pura bisa. Saya meskipun pusing menikmati ibadah, Pak, tidak bisa. Tetap kalau pusing, ya pusing saja. Muyer-muyer tidak bisa. Jadi sehatlah. Kebaikan jenis apapun tidak akan bisa hidup tanpa kalian sehat. Jadi niatkan menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah utamamu. Kemudian kebutuhan tercukupi. Ini menarik. Berarti apa? Tidak boleh kita fokus spiritual saja melupakan tuntutan normal duniawi. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa kebutuhan tercukupi. Meskipun jangan berlebihan juga. Meskipun jangan berhenti di kebutuhan. Jadi kita butuh uang ya, tapi uang bukan tujuan. Uang adalah bekal untuk banyak hal positif yang lain. Jangan berhenti di sana. Jadi kadang-kadang kita meleset seolah-olah uang adalah tujuan segalanya. Bahwa segalanya perlu uang mungkin iya, tapi tidak jadi tujuan dari segalanya uang itu. Maka kebutuhan tercukupi.
Karena jangan sampai kalian nyufi, uzlah, zuhud, tapi kebutuhanmu disokong orang lain, disumbang orang lain, didukung orang lain. Kalau di satu hadis ini yang ditegur oleh Rasulullah. Karena ada cerita Rasulullah menegur seorang sahabat yang ibadah terus di masjid. Istrinya dan keluarganya tidak diurusi. Sampai satu ketika Rasulullah bertanya pada istrinya sahabat ini, lah kebutuhanmu sehari-hari yang memenuhi siapa? Jawab istrinya, kebutuhan sehari-hari yang memenuhi kakak saya, jadi saudaranya. Terus Rasulullah bilang, kakakmu lebih baik daripada suamimu. Jadi ini yang saya maksud ya. Kita punya amanah tadi loh, tanggung jawab. Penuhi itu. Dan yang keempat, teman yang baik. Ini hubungannya dengan circle. Kalau circlemu ngaco, sulit kalian jadi sufi. Iya kan? Kamu mau apa lah? Mau zikir sebentar terus temanmu cie-cie gitu kamu. Enggak jadi enggak. Kamu malu ya susah. Kalau temennya enggak suportif ya gagal kamu. Enggak jadi bahagia nanti. Jadi perhatikan, ilmu yang sesuai, sehat lahir batin, kebutuhan tercukupi, circle yang cocok, teman yang baik. Yang harus dilakukan apa? Ya karena tadi perlu ilmu maka berpikir, tafakur, muhasabah itu berpikir. Beramal, bekerja, kalau tidak ada amalnya, cuma teori saja, ceramah saja, ya buat apa? Kemudian berakhlak dan beradab, introspeksi diri. Jadi ya, beramal itu termasuk wirid, zikir, dan lain sebagainya, termasuk beramal. Ini yang dilakukan. Kalau kita tahu ilmunya aman ya. Karena tadi syaratnya ilmu, kita tahu berpikir yang baik, yang benar, beramal yang baik, akhlak dan adab yang terpuji, introspeksi diri dan lain sebagainya. Mentalnya qanaah, jadi kesediaan untuk qanaah, kesungguhan untuk ikhtiar, dan kesadaran untuk tawakal. Diawali dari qanaah, kita terima apapun ketetapan Allah, dilanjutkan dengan ikhtiar, kita lakukan semaksimal kita mampu, dan diakhiri dengan tawakal. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Ini mentalnya. Setelah itu, sisi spiritual isinya apa? Iktikad, yakin, iman, dan din. Ini menarik ya, beliau mendefinisikan berbeda. Kalau iktikad itu komitmen di awal. Saya akan, saya siap, saya bersedia, itu iktikad. Komitmen. Jadi komitmen itu yang mengikat aturannya, janjinya itu komitmen. Nah, setelah ada komitmen biasanya terus naik kelas jadi yakin, mantap bahwa yang saya komitmen ini mesti benar. Setelah itu baru iman. Kalau iman itu percaya plus pembuktian lewat kata-kata, lewat perbuatan. Jadi diawali komitmen, kemudian yakin, mantap, setelah itu dibuktikan lewat amal, lewat perbuatan baik kata-kata maupun tindakan fisik. Dan pada akhirnya istilah Buya Hamka, din. Din itu penyerahan total. Kalau sudah dibuktikan, pasrahkan semua pada Allah. Ini spiritualnya. Penghalangnya 3. Yang sering menghalangi. Yang pertama, pikiran yang salah. Salah mindset. Mungkin pikiran yang serba suudzon, pikiran yang serba negatif, pikiran yang pesimis, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi pikiran yang salah bisa menghalangi. Salah teori, salah konsep, salah guru, salah ilmu itu bisa menghalangi. Kemudian kebencian. Kebencian akan mengotori hati kita.
Selama masih ada kebencian, tentu saja fokus kita tidak pada Allah, tapi pada yang kita benci saja. Bahkan fokus ke yang negatif. Ini disebut khusus oleh Buya Hamka, karena mungkin kebencian ini agak bahaya untuk hidup kita. Dan yang ketiga, pesimis. Pesimis itu nama lain dari su'udzon billah, prasangka buruk pada Allah. Tidak mungkin Pak saya berhasil. Saya mesti hancur sajalah sudah kita. Nah ini pesimis namanya. Gelap-gelap situasi Pak, tidak bisa sudah terang. Ini pesimis namanya. Kalau masih ada Allah, kenapa kita sepesimis itu? Pesimis tentu saja membuat segala ikhtiar kita setengah-setengah. Wong kita tidak yakin. Jadi coba nanti bisa dibaca lagi pelan-pelan ya. Untuk bahagia duniawi ukhrawi, syaratnya apa, yang dilakukan apa saja, mental yang harus disiapkan bagaimana, spiritual yang harus tegak bagaimana, dan jangan sampai ada penghalang-penghalangnya. Oke, ini terakhir, masih ada quote. Kata beliau, zuhud adalah yang sudi miskin, sudi kaya, sudi tidak beruang sepeser pun, sudi menjadi milioner, tetapi harta itu tidak menjadi sebab buat dia melupakan Tuhan. Jadi zuhud tidak berarti lari dari dunia, tidak punya apa-apa, tidak. Orang zuhud itu miskin siap, kaya siap. Tidak punya uang siap, jadi milioner apalagi siap. Tetapi harta itu tidak jadi sebab dia melupakan Tuhan, tidak membuat dia lalai. Jadi, ini jiwa yang zuhud namanya. Maka kalian tidak perlu, Pak kalau saya zuhud berarti keluar dari dunia, dari keramaian. Tidak juga. Lebih pada penataan jiwamu agar pasrah pada Allah saja. Apapun yang ditetapkan oleh Allah pada kita, kita siap. Harta tidak membuat kita lupa. Miskin tidak masalah, kaya alhamdulillah. Jadi milioner alhamdulillah. Tidak punya uang sama sekali, pasrah saja pada Allah. Nah itu khasnya beliau ya. Jadi zuhud yang tidak lari dari dunia. Oke, ada kalimat lagi ini, beliau mengingatkan kita. 3 kali kita menyeberangi kehidupan. Apabila yang ketiga kalinya telah terseberangi dengan selamat, bahagialah kita. Pertama hari kelahiran, itu hari suci. Kedua hari perkawinan, hari bakti. Ketiga hari kematian, hari yang sejati. Nah, saya tidak tahu kalian sudah menyeberang berapa dari 3 ini. Yang jelas kita semua maksimal 2. Yang kan tidak mungkin yang sudah menyeberang yang ketiga ada di sini. Mengerikan kalau ada yang di sini ya. Cuma mungkin sebagian besar belum merasakan penyeberangan kedua, perkawinan. Kalau yang sudah nawa itu tidak nikah, berarti penyeberanganmu cuma 2. Setelah lahir terus tinggal matinya. Maka nikahlah biar ada penyeberangan yang kedua. Kata Buya Hamka, hari bakti. Ini 3 ini maksudnya sumber kebahagiaan. Coba dilihat di titik-titik ini kebahagiaan itu. Kebahagiaan kita lahir ke dunia, kebahagiaan ketika kita menikah, dan kebahagiaan setelah kita mati. Baik, masih ada. Saya bacakan ringkas. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua.